Halo semua, kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan rencana audit dan analisis desain faktor COVID 2019. Studi kasus yang kami angkat adalah pengelolaan infrastruktur TI dan evaluasi keamanan sistem platform e-commerce pada perusahaan ABC. Tantangan utama perusahaan ABC. Kita melihat tantangan utama yang sedang dihadapi oleh perusahaan ABC. Ada dua isu besar di sini. Pertama, isu kritis keamanan dan layanan, di mana telah terjadi insiden serius berupa kebocoran data pelanggan yang merusak kepercayaan publik, ditambah downtime sistem saat jam sibuk. Kedua, dari sisi manajemen infrastruktur, pemrosesan transaksi terpantau sangat lambat dan proses perubahan sistem belum terstruktur dengan baik. Sasaran bisnis dan urgensi audit. Mengapa kita perlu melakukan audit ini? Bisnis perusahaan ABC sangat bergantung pada TI. Urgensinya ada 3 hal. Membangun proteksi database yang kokoh untuk mencegah kebocoran data lagi, meningkatkan stabilitas jaringan agar transaksi pelanggan lancar, serta memastikan kepatuhan mutlak terhadap regulasi perlindungan data global. Profil strategis dan peran TI. Berdasarkan analisis desain faktor COVID 2019, strategi perusahaan DF1 berfokus pada pertumbuhan sekaligus mempertahankan stabilitas layanan. Untuk enterprise goals DF2, prioritas tertinggi jatuh pada manajemen risiko, kepatuhan, dan konstitusi layanan. Peran TI DF7 di sini sangat vital, dinilai sebagai strategik dan factory, yang artinya kelangsungan bisnis sepenuhnya ditopang oleh teknologi. Analisis risiko dan kepatuhan. Dari segi risiko dan kepatuhan, DF5 dan DF6, threat landscape dan lanskap ancaman cyber berada di angka 80% atau tinggi karena perusahaan memproses data keuangan sensitif. Begitu juga dengan compliance requirement 80%. Secara internal, DF3 dan DF4, risiko kegagalan software dan serangan cyber dinilai ekstrim, dibuktikan dengan insiden kebocoran data historis yang sudah terjadi. Pengadaan dan metode adopsi TI. Untuk operasional TI, model searching DF8, perusahaan membagi bebannya secara berimbang antara layanan cloud 40% dan outsourcing 40%. Siklus pengembangannya DF9 sangat cepat karena didominasi agile 70%. Dalam adopsi teknologi DF10, perusahaan ini dominan sebagai follower 60% yang cepat tanggap terhadap tren teknologi e-commerce demi kepuasan pasar. Pemetaan domain proses prioritas. Melalui analisis desain faktor tersebut, kami mengerucutkan fokus audit pada 3 domain proses utama. Prioritas pertama dengan skor 95% adalah DSS 05 atau Managed Security untuk mitigasi kebocoran data. Prioritas kedua 85% adalah DSS 01 atau Managed Operation untuk ketersediaan sistem harian. Dan prioritas ketiga 75% adalah BAI 06 Managed IT Change untuk standarisasi pengujian infrastruktur. Domain DSS 05, layanan keamanan. Mari kita bedah prioritas pertama, yaitu DSS 05. Fokus audit di sini mencakup manajemen keamanan jaringan seperti evaluasi aturan firewall dan memastikan segmentasi yang ketat antara server web dan database. Kami juga mengaudit manajemen akses dengan menekankan wajibnya multi-factor authentication atau MFA dan penerapan prinsip less privilege. Domain operasional dan perubahan. Untuk prioritas kedua dan ketiga, yaitu DSS 01 dan BAI 06. Pada DSS 01, kami akan mengaudit standar operating procedure atau SOP, pemeliharaan harian dan proaktif monitoring untuk mendeteksi potensi downtime lebih awal. Pada BAI 06, audit berfokus pada otorisasi dokumen perubahan secara formal
dan kelengkapan dokumentasi uji coba sebelum fitur baru dirilis ke server live. Metode pengukuran kuesioner. Dalam pelaksanaannya, evaluasi ini menggunakan kuesioner yang diukur menggunakan skala capability level COVID 2019 atau dari level 0 hingga level 5. Contoh pertanyaannya antara lain, seberapa konsisten penerapan MPA pada database pelanggan, hingga kelengkapan bukti testing report sebelum perilisan sistem. Analisis gap dan logbook proyek. Setelah kuesioner disebar, kami melakukan analisis kesenjangan atau gap analisis. Kami membandingkan kondisi saat ini atau as is yang divalidasi dengan bukti nyata melawan target to be, yaitu capability level 3 atau 4. Selisih dari gap ini akan menjadi dasar rekomendasi perbaikan kami. Proyek ini sendiri dikerjakan dari pertengahan Maret hingga finalisasi di bulan April. Demikian pemaparan rencana audit COVID 2019 dari kelompok 6. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.